Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Di sini Mari akan coba lagi untuk bacain updatean energinya kamu ya. Namun sebelum mulai tarik kartu tarotnya, mari ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Udah pasti hanya akan resonate untuk sebahagian orang aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya Mari di sini tuh akan kebolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaanmu dalam menyikapi apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya, kita lihat dulu situasi energi dalam hubungan kalian adalah ya. Ada yang memikirkan ingin komunikasi lagi, tetapi di situ kayaknya masih agak-agak enggan gitu ya. Mari rasa dalam koneksi kalian berdua ini terjadi perubahan. Yang tadinya menganggap bahwa ada rasa sayang, ada rasa cinta yang mungkin aja timbul di antara kalian berdua, tapi nyata-nyatanya di sini pertumbuhannya itu kok kayaknya agak lambat banget gitu. Apakah karena terlalu banyak konflik di antara kalian berdua gitu, ataukah banyak perbedaan-perbedaan, atau ada minimal satu perbedaan di antara kalian berdua, dan itu bisa aja menciptakan satu perasaan yang kurang tenang, entah itu di kamu ataupun itu di pasangannya kamu. Maka kalau Mari lihat energinya dalam hubungan ini tuh justru energi yang mundur gitu ya, atau ini bisa energinya itu geraknya itu gerak yang lambat banget. Ini bisa hubungannya itu hubungan yang baru-baru aja tapi sudah on off. Nah, yang kayak gitu ya. Jadi kalau Mari katakan ini bisa jadi hubungannya masih belum ada kepastian yang kuat di situ. Walaupun untuk beberapa di antara kalian tentu saja ini hubungannya sudah cukup lama. Cuman kayak yang gairah, semangat gitu ya, yang kayak hasrat, apalagi cinta, itu nampaknya antara ada dan tiada gitu ya. Sebentar sebentar ada semangatnya dalam pertemuan, dalam berhubungan lah kita katakan gitu. Tapi ini kayak lebih banyak blokir kayak gitu. Dan bahkan bukan hanya energi ini aja ya, energi aktualisasinya aja, tapi energi cinta pun di sini sama juga. Kalau Mari lihat, sebentar ada rasa senang, suka, tapi sebentar itu ngilang, sebentar kayak ngerasa ada rindu gitu ya. Nah, tapi kemudian itu nanti hilang lagi. Nah, gitu aja tuh nampaknya belakangan ini hubungannya kalian gitu ya. Entah ini dirasakan oleh pasangannya kamu atau dirasakan oleh kamunya sendiri di situ. Gitu ya. Ini beberapa di antara kalian mungkin karena hubungannya LDR-an ya, namanya LDR, kadang-kadang di situ kayak yang ngerasa ada batasan-batasan gitu ya. Nah, di sana mungkin juga ini kan mau kayak gimana, ada chemistry-nya. Lawong salah satu di antara kalian itu antara ada dan tiada tuh tadi gitu ya. Kalau ini bercerita tentang rekonsiliasi, kepikiran untuk rekonsiliasi itu ada, namun hanya satu orang di sini yang sudah kuat mau rekonsiliasi, dan yang lainnya itu masih kayak yang nunda terus. Nah, yang kayak gitu. Mungkin dia mau ngecek dirinya dulu, apakah betul aku menginginkan kamu sebagai pasanganku atau enggak. Nah, bisa juga di situ ya. Dia mau memastikan dulu dirinya gitu. Walaupun ternyata dia yang ngajak kamu untuk rekonsiliasi, namun kalau Mari lihat di sini boleh jadi dia sebenarnya itu pun masih belum mantep, masih belum kuat gitu ya. Kalau yang belakangan ada kondisi hubungannya itu lebih banyak bertengkarnya, itu nanti pertengkaran tuh agak-agak berkurang gitu ya. Ini bisa energinya itu cenderung diam-diaman tetapi masih belum pergi gitu ya. Kontak energi antara kalian berdua ini masih kuat, walaupun ya itu tadi pertemuan, komunikasi dan segala macam bentuk-bentuk interaksi itu sudah tidak terjalin dengan baik belakangan ini. Namun sambung energinya di situ ndak kurang-kurang ya, masih ada, bukan ndak kurang-kurang, apa sih bahasanya, masih ada lah kayak gitu ya bilangnya ya. Nah, jadi di sana. Oke, mari lihat dulu.
energi berikutnya. Oke. Ini kayak ada bercerita tentang uang-uang di sini ya. Ada yang kayaknya motifnya itu dalam hubungan ini motif memanfaatkan ya, memanfaatkan uang gitu, membutuhkan uang dari pasangan yang dianggap pasangan. Nah kayak gitu ya. Mungkin memang dia bilang bahwa kondisi dia saat ini tuh kondisi yang sedang butuh banget gitu. Kondisinya tuh yang sedang butuh banget di sini. Tapi ini bisa ya. Ini bukan untuk menutupi kebutuhan, tetapi untuk menutupi keinginan. Nah, ini mari nggak tahu apakah ini kamu ataukah ini pasangan kamu. Cuman kalau dilihat apa adanya dalam tebaran kartu tarot ini nampaknya pasangannya kamu. Nah, kayak gitu ya. Dia bisa aja tuh terlibat dengan kamu itu supaya dia punya sandaran gitu ya. Supaya dia punya seseorang yang membereskan keinginan dan kebutuhan dia itu sekaligus tanpa dia harus bersusah payah, berepot-repot riah gitu ya, bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Nah, di sana ini nampaknya kamu sedang berhubungan sama orang tuh yang ribet banget gitu ya. Dia bisa aja nih minta nikah sama kamu gitu. Bisa aja gitu ya. Tapi motif dia untuk menikah sama kamu tuh perlu dulu untuk dipertanyakan di sana. Karena ini bukan ketulusan ingin mencintai, merawat, menjaga gitu ya. Menumbuhkan, menghidupkan yang terbaik dalam hubungan kalian. Ini bisa kayak numpang selamat kayak gitu ya. Dan ini sorry aja kalau dilihat apa adanya, nampaknya orang ini pun tidak jujur gitu. Ini bisa seorang yang peselingkuh juga di situ gitu ya. Ini ribet banget dah sama orang ini kalau mari lihat. Ribet banget mintanya itu kok kayaknya tuh banyak gitu ya. Banyak gitu. Dia tuh nggak segan-segan untuk deketin kamu gitu. Dia tuh nggak segan-segan untuk berlaku ini dan itu sama kamu. Tapi ada imbalannya loh. Ada imbalannya di sini. Apakah memang niatan kalian hubungannya ya kayak gini gitu ya? Jangan-jangan kamu juga itu bisa yang kayak juga sudah punya keluarga, tapi kemudian kamu main-main sama orang ini, ya udah dimain-mainkan juga sama dianya. Nah, kayak gitu. Ini bisa banget nih. Gitu ya. Oh, kamu cinta sama dia kok. Wah. Kamu cinta kok sama dia. Kamu nih sayang banget sama dia. Tapi nampaknya ini kayak yang hanya kamu sendiri aja yang mau ya gitu ya. Hanya kamu sendiri aja di sini yang betul-betulan, yang bener-beneran gitu. Walaupun mungkin kalau soal ini ya tadi, ini bisa pembacaannya untuk selingkuhannya kamu sesungguhnya bisa-bisa aja di situ. Di sana ya. Karena mari lihat kalau untuk hubungan yang kuat banget, ini nggak kuat gitu loh. Ini nggak kuat, ini hubungannya tuh hubungan rapuh, walaupun kamu ada cinta sama dia, walaupun kamu sayangnya kamu tuh, wah nggak main-main ini sama orang ini gitu ya, nggak main-main gitu. Ini bisa kayak yang kamu sedang membeli cinta tuh bisa banget juga nih. Oke lah kita katakan ini bukan hubungan perselingkuhan, ini memang hubungan kamu sama istrinya kamu, sama suaminya kamu, sama pacarnya kamu gitu. Kamu bisa memang setia sama dia, tapi mari ragu kalau orang ini juga mau setia sama kamu gitu. Lagi-lagi ini bisa memang niatannya dia tuh hanya berbicara tentang sekitaran uang-uang aja. Di saat kamu tuh pengennya tuh atau inginnya itu, niatannya itu untuk bermain secara jiwa di sini. Nampaknya jika kamu mengharapkan
terjadinya sambung jiwa dengan dia dalam waktu dekat ini mungkin kayaknya masih belum bisa gitu ya. Ini masih belum bisa kalau Mari lihat gitu. Ini ada 3 tentang uang di sini ya, dari energi pasangannya kamu. Nah di sana, padahal dia di sini tuh kayak berapapun kamu memberikan ke dia, saya rasa dia tuh kayak yang nggak puas gitu. Ingin terus dapat, ingin lebih lagi dapat dari kamu. Namun ini bisa energinya itu energi yang vice versa gitu. Bisa jadi kamu tuh kayak yang Iya, bisa bukan vice versa ya. Bisa di sini energinya itu energi bolak-balik. Yang tadinya Mari baca energi pasangan kamu nih, nggak taunya itu ternyata energinya kamu. Bisa-bisa aja di situ, gitu ya. Nah, jadi ini kayak yang pakai trik-trik ini salah seorang di antara kalian pakai trik-trik. Yang lain ini paham. Misalnya pasangan kamu ini mau mencurangi kamu, gitu ya, punya motif-motif yang tidak baik atau motif-motif kok kayaknya tuh tidak bagus ya dalam hal percintaan gitu. Nah, bisa jadi kamu tuh paham, bisa jadi kamu tuh mengerti gitu. Tapi kamu tuh acap kali menyangkal dirinya kamu. Gitu ya, kamu bisa acap kali menyangkal fakta sesungguh-sungguhnya keadaan yang sebetul-betulnya tentang pasangan kamu ini. Gitu. Mungkin kamu berkata, oh atas nama cinta Cici, atas nama rasa sayangnya aku kepada dia gitu. Ya ndak masalah juga gitu ya. Ya ini kan kalau kamu udah siap dalam konsekuensi ya boleh-boleh aja sih sebenarnya gitu ya. Kok Mari pula yang resah di sini. Mari yang resah ngelihat energi yang seperti ini. Soalnya kamu terlalu baik hanya untuk dimanfaatkan sebagai ATM berjalan gitu. Walah, mungkin ya kamu menganggap bahwa oh nggak masalah lah karena ada cintanya kamu ke dia, maka apa nih yang harus kamu tunjukkan dalam bentukan nyatanya kamu kayak gitu ya. Atau kamu mungkin gini, udahlah tak kasih aja lah dulu sama dia gitu, nanti dilihat aja besok lusa dia tuh feedback baliknya ke kamu tuh kayak gimana. Nah kayak gitu. Kalau dibilang di sini kamu terikat sama dia, iya kamu ini terikat banget gitu ya. Namun terikatnya kamu bisa jadi suatu saat nanti kamu tuh akan sadar sendiri ya. Bisa jadi di situ karena ada kartu justice di sini. Jadi kartu justice ini juga bercerita tentang nalar gitu ya. Walaupun sekarang barangkali lebih banyak kamu menyangkal, menyuruh diam, men-shutdown itu nalar dan logikanya kamu, tapi ya lambat laun kamu juga akan sadar, kamu juga akan mengerti di situ. Nah, di sana ya akan mengerti. Nah, gitu. Ini orangnya agak-agak ribet juga nih ya, lagi-lagi Mari sampaikan ini Queen of Wands posisinya terbalik ini. Dia agak-agak ribet, dia tuh bisa kayak yang pemarah sama kamu gitu ya. Atau dia nih bisa kayak manis, tapi dia nih manisnya itu kayak masih banyak pakai topengnya sama kamu. Masih banyak pakai topeng. Ini bisa dia kayak yang menggadang-gadangkan dirinya ya. Ini bisa apa yang dia ucapkan ke kamu tentang dirinya itu agak berlebih-lebihan di sana. Misalnya dia bilang dia orangnya susah gitu ya. Kondisinya dia tuh susah banget gitu. Tapi itu bisa jadi enggak betul sesusah yang dia ceritain gitu ya. Atau dia ceritain tentang wahnya diri dia. Nampaknya Mari, iya mungkin ada yang wah dari dirinya. Cuman itu kayak yang ditambahkan 50% lagi gitu loh. Jadi misalnya dia tuh hanya punya 1, tapi dia bilang dia punya 10, kira-kira gitu ya. Dia bilang dia seperti ini, padahal dia tuh hanya seperti itu. Nah gitu. Ada bertolak belakang ya. Ada yang bertolak belakang di dirinya. Lagi-lagi Mari katakan ini orangnya tuh drama queen banget soalnya. Gitu ya. Ini banyak banget dramanya. Gitu. Iya, kamu bisa Kak ngerasa tersanjung banget dengan orang ini, kamu menganggap bahwa dia tuh butuh sekali sama kamu gitu ya. Makanya Mari katakan mungkin ngejar-ngejar kamu ini pun dia tuh kayak yang bisa banget di situ gitu kan.
Kamu taunya ini sebenarnya ada persoalan, ada permasalahan gitu. Tapi kamu kayak yang menolak untuk mengakui bahwa kekeliruan dan kesalahan itu nyata adanya. Nah gitu. Jadi kamu kayak yang atas nama cinta tadi itu kayak memaksa-maksakan dirinya kamu sendiri untuk terus ada di sini, untuk terus terkoneksi sama dia ini gitu. Gitu ya. Karena memang komunikasi-komunikasi ini ternyata tuh kayak yang bagus di antara kalian berdua, tapi nampaknya dia yang lebih banyak ngomong sama kamu, dan tanpa dia sadari sebentar dia ngomong A, sebentar dia ngomong B. Kamu tahu itu, cuman kamu ya udahlah gitu ya. Ya udahlah. Karena mungkin kamu pikir gini, aku nanti suatu saat tuh bisa kok pergi dari dia. Kalau memang aku tuh udah nggak tahan banget lihat dia, aku bisa kok pergi dari dia kayak gitu. Jadi ini nampaknya kamu sedang mencegah ya. Kamu sedang mencegah terjadinya percepatan perpisahan antara kalian berdua karena masih ingin mencoba gitu. Hanya kamu yang masih ingin mencoba. Mungkin karena kamu yang lebih banyak melihat ada problem dalam hubungan kalian ini gitu ya. Nah, kamu yang melihat problem itu, tapi kemudian kamu coba untuk memaafkan lah dulu gitu ya. Kamu coba untuk yang udahlah, tidak ada masalah lah dulu gitu ya, tidak apa-apa lah dulu. Nah, ujar-ujar kayak gitu itu kayaknya ada banget di kamunya, ada banget menjadi gambaran kamunya di situ gitu. Ini meyakinkan kamu soalnya pandai banget dia ya, kalau mari lihat ya, meyakinkan kamu bahwa dia akan bersetia kepadamu, bahwa dia akan terus ingin menjadi pasangannya kamu. Ini dia pinter banget gitu. Dan bahkan dia bisa kayak melakukan 1-2 hal itu yang bikin kamu tuh mau nggak mau akhirnya percaya sama dia gitu. Kamu jadinya tuh kayak yang yakin sama dia gitu. Nah, pandai di sini kalau mari lihat, bikin kamu kayak ngerasa nggak bisa berkutik tanpa apa ya, bikin kamu tuh nggak bisa berkutik gitu ya, bikin kamu itu nggak bisa kemana-mana. Itu nampaknya dia ini bisa banget di sini, tahu banget dia. Nah itu, dia ingin hubungan kalian itu hubungan yang adil gitu ya. Dia mau tuh kayak take and give-nya dalam hubungan ini tuh ada gitu. Tapi pada kenyataan yang mari lihat, ini hanya satu orang yang lebih memberi banyak dan yang lain tuh lebih banyak menerima. Nah itu ternyata. Mungkin ini ya, ini sorry, maaf banget. Sorry. Jangan-jangan beberapa di antara kalian ini sedang bermain-main dengan penjajah cinta ya. Kalian sedang bermain-main, kalian sedang terhubung dengan penjajah cinta di sini. Gitu. Ini karena ini kombinasi kedua ini kayak yang seks komersil. Gitu ya. Seks komersil. Gitu. Jadi kalau kamu sedang bermain-main dengan si penjajah cinta, dia tuh profesional di bidangnya gitu ya. Jadi dia tuh yang kayak sepanjang apa kamu bisa ngebiayain dia, nah sepanjang itulah dia akan tetap bisa mau bersama dengan kamu gitu. Jadi ini orangnya profesional, jadi kita nggak bisa bilang bahwa orang ini itu untuk beberapa tapi ini nggak bisa dibilang dia tuh kayak hanya mencurangi, maunya tuh uang-uang aja lah, memang itu bisnisnya dia. Nah gitu ya, ya itu memang dia anggap jalan penghidupannya dia. Jadi ya dia profesional lah gitu ya. Dia yang kayak aku memberikan kebahagiaan, kepuasan, pencukupan hasrat-hasratmu, dan kamu juga mesti bayar aku dong. Nah gitu. Tapi di sini kamu nampaknya udah bermain cinta di sini. Kamu udah pakai rasa sayang di sini. Gitu. Bolehlah kalau kamu mau mencintai dia, kalau kamu mau menyayangi dia bolehlah, tapi jangan bodohi dirinya kamu sendiri gitu ya. Dia sedang melakukan profesinya dia. Jika benarlah kalian ini atau kamu ini
gitu ya, sedang bermain-main dengan yang mari katakan tadi. Nah, di situ ya, dia sedang profesional di sana. Gitu. Kalau kamu mengharapkan dia pakai rasa sama kamu, belum. Tak usah pun dia di sini pekerja seks komersil, gitu ya. Nggak usah pun itu dia punya profesi, tapi kalau dilihat apa adanya aja, kita lebih generalkan lagi ya. Kalau itu tadi kan kayak spesifik banget ya, udah merujuk kepada jalan tertentu, tapi ini kita bawa kembali ke general seperti niatan video ini ada, bahwa ya itu tadi, ini nampaknya money oriented aja, hanya kayak aji mumpung, ajas manfaat aja sama kamu di situ, karena dia melihat bahwa dia dengan dirinya itu tidak akan bisa memberikan kebahagiaan seperti apa yang dia maui gitu ya. Ini banyak maunya gitu ya, banyak inginnya. Kalau kebutuhan itu kan dikit bangetnya sesungguhnya gitu ya, tetapi ya dia terlibat dalam permainan-permainan industri, dalam permainan-permainan duniawi kayak gitu ya, sehingga segala sesuatunya itu tidak banyak yang bisa disyukuri gitu ya, karena dari satu keinginan ke keinginan lain gitu. Tapi memang bisa jadi memang dia itu bersyukur kalau kamu tuh ada dalam hidupnya dia. Jadi dia kayak agak terbantukan oleh kamu gitu ya. Seperti yang tadi Mari katakan, dia sebenarnya tidak mau itu kerja yang capek-capek, kerja yang susah-susah lah. Datang kamu yang banyak memberi ke dia gitu ya. Ya jadi ini barang, ya jadi ini cerita. Nah kayak gitu ya. Oke, baik. Apalagi nih di sini yang disampaikan. Memang kalau mau cari ribut, nampaknya kamu agak menghindari. Kalau Mari lihat di sini. Nah, ini nampaknya seseorang ini datang dan pergi dalam hidupnya kamu. Sebentar mau ingin baik aja lah gitu ya. Jadi ini orangnya bukan yang nakal-nakal terus lah. Adanya kepikiran dia, aduh udahlah aku tertib aja lah sama kamu gitu ya. Aku berbuat yang baik aja lah. Boleh deh nih kayak yang kasihan juga sama kamu ya, boleh-boleh aja gitu ya. Dia tahu bahwa motifnya dia itu tidak bagus sebenarnya gitu ya. Jadi kayak yang ada beberapa tuh kesian lihat kamu, aku kan mau main-main aja ini, tapi kok kelihatan dia tuh serius gitu ya, ujar-ujar dari orang ini. Aduh ya udahlah aku stop aja lah bermain-main dengan dia. Tapi ntar lagi, udahlah nggak apa-apa lah, orang-orang dia mau kok. Jadi kayak bolak-balik antara nurani yang ingin jujur dengan yang ego, ingin hanya kebaikan atau kesenangan bagi diri sendiri. Ini kayak yang bolak-balik nih menjadi gambaran dari pasangannya kamu. Jadi dia bertengkar sendiri antara nurani dengan ego, tuh bertengkar sendiri. Bagaimana caranya harus memperlakukan kamu gitu, bagaimana caranya harus menyikapi hubungan kalian ini. Jadi makanya mungkin itu yang bikin kamu juga masih agak betah dengan dia, karena tidak melulu hanya sisi jeleknya aja yang dia tunjukkan sama kamu, tapi sisi bikin kamu nyaman juga barangkali itu ada gitu ya. Walaupun dalam dia memberikan kamu kenyamanan itu, bisa jadi di situ masih tetap ada kepalsuannya di situ gitu ya, masih ada ketidakjujurannya di situ. Oke, baik itu aja. Sekarang kita tarik ini ya. Ini pembacaannya tuh ditujukan kepada siapa? Oke, mari tarik inisial duluan ya. Ini ada Y ya. Yudi gitu. Yudi. Ini kemudian ada U, udara. Ada T, tahun gitu. Ada J, jujur. Ada A, api. Ada R, ramai. Ada D, dua. Ada di situ inisial Q. Kemudian hadir inisial I, ibadah. Inisial W, wajah. Inisial H, H untuk hari. Ada L untuk lupa. Ada Z. Oh ya, ini juga mau ingkar janji ya. Orangnya mau ingkar janji. Orangnya tuh mau kayak yang kayak cemburu banget gitu ya.
cemburu dia tuh. Makanya mari katakan ini bisa-bisa kamu tuh agak-agak gimana gitu sama dia, karena kalau kamu lagi dekat sama orang dia bisa cemburu gitu ya. Ini kayak yang pengen nguasain kamu. Nah, memang beberapa di antara kalian bisa jadi di alam bawah sadar kalian itu ada keinginan untuk dikuasai oleh seseorang, untuk dimiliki oleh seseorang kayak gitu ya, tanpa kalian sadari di sana. Nah, kemudian ada F, Fanta, ada O, obat, kemudian ada K, kaki, ada C atau C, cuping gitu ya. Ada V, Victor. Nah, itu kalau untuk inisial. Masuklah kita kepada zodiak ya. Ada di situ hadir Leo, kemudian ada Aquarius di sini, hadir energi Taurus, berikut energi Libra, hadir Sagittarius di sana. Hadir di sini Aries, Libra lagi di sini. Kemudian Aquarius lagi di sini. Hadir energi dari Pisces, hadir energi dari Gemini, hadir energi dari Capricorn. Iya, ini energi Libra, kemudian Cancer, kemudian Taurus, Virgo, Capricorn, itu energi dari Aries, Virgo di sini, Sagittarius, Leo, Aries, Pisces, Scorpio, dan Cancer. Nah, itu ya. Oke, baik. Semoga apa yang Mari sampaikan mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.